Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nanang Mudriana, peserta PPG kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengimplementasikan redaksi saya dalam uji kinerja. Berikut formulir pendaftaran saya. Adapun rencana aksi ini saya terapkan di kelas 12 RPLA dengan materi yaitu model view control, model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sekarang belajar. Silakan sebelum kita mulai pembelajarannya, mungkin satu orang dipimpin terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 RPLA. Bapak absen dulu ya. Abdul Latif hadir ya. Bapak ucapkan terima kasih ya untuk kelas ini yang selalu hadir semua. Nah, baik. Nah, ini materi kita hari ini ya, yaitu mengenal dengan komponen MVC ya, atau model view controller. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke materi, modul yang Bapak kirim udah dibaca belum? Untuk materi remedial sama pengayanya udah dibaca juga? Nah, komponen MVC atau model view control. Kalau dilihat dari gambarnya, kurang lebih seperti ini. Di sini ada model, ya, kemudian ada kontrol dan ada view. Gitu. Nah, ini model, tujuan dan metode pembelajaran kita. Nah, tujuannya apa? Kita belajar materi ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan demonstrasi. Jadi nanti ada kegiatan diskusi dan juga ada kegiatan demonstrasi. Peserta didik kelas 12 RPLA diharapkan mampu menjelaskan konsep model view control. Kemudian model pembelajaran kita yaitu problem based learning. Jadi nanti kita ada satu LKPD, di dalamnya ada masalah yang harus kita cari solusinya secara berkelompok nanti ya. Metodenya yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, dan praktik. Nah, pretest. Oke. Bapak pengen tahu nih sejauh mana kemampuan kalian sebelum memasuki atau sebelum mempelajari materi ini. Kita adakan pretest terlebih dahulu. Silahkan handphonenya dikeluarkan. Bapak kirim linknya lewat WhatsApp grup aja ya. Ada punya paket nggak? Wah. Kalau yang ada Bapak kirim. Nah, kalau yang nggak punya paket, silakan hubungkan ke jaringan lab komputer ya. Sandinya 1 sampai 8. Kalau yang punya paket silakan dikerjakan nanti. Nah, linknya Bapak kirim di WhatsApp grup. Nah, udah Bapak kirim linknya? Udah ada belum? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 15 menit ya. Dikerjakan seadanya. Ini hanya untuk tolak ukur ketika kalian mau mempelajari materinya. So, silakan dikerjakan. Bisa. Ada masalah nggak? Bapak, Ya nih. kok ini nggak bisa? Coba Bapak lihat harganya. Oh, data selulernya belum nyala nih. Data selulernya nyala dulu. Ya, sok. Nah, ini udah bisa tuh. Ya, sok dikerjakan.
Jangan apa sih. Udah selesai belum? Udah. Oke, kita cek hasilnya ya. Ayu, nah Ayu masih 67, Linda masih 60, Anissa masih 75. Nah, ternyata nilainya masih di bawah KKM ya. Tapi nggak apa-apa, karena nilainya masih kecil ya, kan kalian juga masih belum belajar materinya gitu. Ya. Dan nanti Bapak harapkan setelah kita mempelajari materinya ada peningkatan dari hasil pretest tadi. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak punya video, silakan disimak nanti videonya. Ini video terkait dengan penerapan konsep model view control yang sudah atau yang akan kita pelajari nanti. Silakan disimak videonya ya. Nah, di sini bisa dilihat. Ini pertama tentu harus membuat database dulu, tapi itu udah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Masih pada bisa kan? Nah, jadi harus membuat database dulu. Setelah dibuat database-nya, ini cara membuat database. Kemudian berikutnya yaitu nanti dibuka aplikasi Delphi-nya. Nah, cuma kita sebelum itu harus membuat koneksinya biar antar database yang kita buat itu dengan aplikasi Delphi bisa terhubung, gitu ya. Makanya dibuat dulu koneksinya. Nah, setelah dibuat koneksinya, baru buka formulir Delphi. Dari video yang tadi, kira-kira menurut kalian model view control itu seperti apa? Model apa model? Contoh, terus bahan, gitu ya. Nah, itu kayak model ini ya, atau kalian pernah nonton mungkin di TV model pameran baju gitu teman. Nah, penerapannya dalam pembuatan program itu seperti apa? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak penerapannya? Jadi tadi kita misalkan punya satu aplikasi nih. Nah, aplikasi itu punya database. Nah, setelah terhubung dengan database, kalau yang namanya terhubung dengan database berarti yang fungsi database itu untuk menyimpan. Nah, kalau bisa disimpan berarti harus bisa dirubah. Terus selain itu diedit atau dihapus. Kayak gitu, itu penerapan dari kehidupan kita sehari-hari. Atau misalkan gini, kita ke Indomaret. Ya. Nah, di Indomaret itu kan udah pakai aplikasi ya. Pernah di Indomaret nggak? Nah, tahu ya? Tahu nggak? Ya. Nah, di Indomaret itu atau di minimarket itu pasti menggunakan aplikasi untuk transaksi jual beli barangnya. Nah, ketika ada barang yang masuk, barang baru yang masuk, nah itu pasti dia didata terlebih dahulu. Nah, di data itu fungsinya untuk menyimpan. Tapi ketika data itu terbeli atau hilang dari toko itu, ya artinya terbeli gitu ya. Nah, itu berarti di situ fungsinya menghapus ya. Ketika ada kenaikan harga, mungkin nggak kenaikan harga? Mungkin. Misalkan barang contohnya wafer di Indomaret yang tadinya 2.000 tiba-tiba naik jadi 5.000 misalkan, itu ada perubahan. Nah, itu di situ digunakanlah fungsi yang namanya edit atau perubahan, yaitu konsepan dari penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, motivasinya. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan itu akan terjadi. Jadi ini lebih ke mindset kita dulu yang harus dirubah. Nah, kalau kalian percaya kalian mungkin akan terjadi, yaitu bisa akan terjadi. Ya, ini menurut Elon Musk ya. Elon Musk itu siapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Yang pasti bukan orang bojong ya, bukan orang Pandeglang. Nah, jadi Elon Musk ini salah satu orang terkaya di bidang teknologi ya. Dia pemilik PayPal, kemudian pemilik SpaceX ya.
juga pemilik Bitcoin yang terbesar, yaitu contohnya kripto ya. Nah, dia kekayaannya nyampe berapa nih? 151 miliar dolar Amerika. Ya, ini 151 miliar dolar Amerika itu gimana ya? 151 miliar rupiah itu udah banyak, apalagi kalau dolar Amerika ya, pokoknya banyak aja ya. Nah, ini dari CNN ya. Oke. Nah, keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari tadi ya, contohnya CRUD data. Nah, di sini lihat ini contoh dalam aplikasi pengelolaan data obat. Nah, di data obat ini, misalkan kita menyajikan sebuah tampilan ya, baru langkah berikutnya dimasukkan sintaknya. Sintaknya ada di modul ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada? Paham ya? Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba bentuk kelompok ya. Kelompoknya ini terdiri dari 3 atau 4 orang, maksimal 4 orang ya, dengan sesuai yang telah dibentuk sebelumnya. Sok, silakan. Ya, ayo geser-geser bentuknya. Ada menekan. Tiga aja ya. Udah dibentuk kelompoknya. Nanti ada LKPD ya yang Bapak bagikan. Nah, dalam LKPD ini nanti ada tugas diskusi sama tugas praktik ya. Tapi sebelum itu, coba sekarang nyalain aplikasi atau buka aplikasi Delphi-nya. Komputernya udah nyalain belum? Sekarang buka aplikasi Delphi sama examnya, coba bisa di-running dengan baik nggak? Bisa ya? Ini bisa dibuka nggak? Oke. Pegang dulu, nanti dijelasin ya. LKPD dipegang dulu, nanti Bapak jelasin cara pengerjaannya. Udah bisa? Udah bisa belum? Bisa ya? Nah, sekarang coba dilihat dulu di LKPD-nya. Di halaman pertama, lihat di situ. Di halaman pertama, di sini ada kompetensi dasar sama tujuan dan capaiannya ya. Itu yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Kemudian di halaman kedua, nah ini tugas diskusi. Nanti silakan kalian diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Gimana caranya dalam pembuatan tombol simpan. Ya, dan tombol simpan. Kemudian kalau udah dibuat tombol simpannya, kira-kira komponen apa saja yang diperlukan. Nah, nanti dimasukkan sintak simpannya. Ya, untuk mencari sumber boleh lihat di modul yang Bapak pakai sebelumnya, sama di internet atau di handphone ya, boleh dilihat juga di internet. Nah, kemudian yang di halaman ketiga, itu tugas praktik ya.
Nah, di tugas praktek itu kalian coba buat tampilannya seperti yang ada di gambar ini. Kemudian lengkapi tombol simpan beserta sintaknya. Nanti kalau sudah di running, apakah datanya bisa tersimpan ke dalam database atau tidak? Seperti itu ya. Paham dalam pengerjaannya? Oke. Nah, terus hati-hati kakinya jangan sampai menginjak kabel ya. Takutnya ini kan lagi musim hujan nih, kaki kalian basah, injak kabel nanti ke satu ya. Nah, kalau nggak ada yang mau disampaikan, silahkan dikerjakan. Waktunya 30 menit untuk diskusi, kemudian dipraktekkan di komputer masing-masing. Habis itu nanti coba dipresentasikan ya. Silahkan dikerjakan. Kalau udah diskusikan, nanti coba dipraktekkan dulu kan ya, dibuat. Nanti ketahuan hasilnya. Ada. Apa? Nanti nah, kalau udah ketemu ya caranya, terus di sini nih caranya seperti apa, kemudian nanti coba dibuat di komputer masing-masing ya. Komputernya kunci ya kan. Bisa ini caranya tahu. Kenapa ya? Coba. Ini error, Pak. Oh, ya kira-kira kenapa? Coba dicek lagi di modul ya. Nah, itu errornya di garis ke 10. Coba lihat di modulnya. Nah, nanti pasti ketemu ada yang salah sedikit. Nanti dicek lagi. Kalau udah ketemu errornya, diperbaiki, kemudian disimpan di running ya. Ya, begitu. Udah selesai belum? Ada yang masih belum? Udah semua? Sudah tuh udah? Udah. Oke. Yang lain udah ya? Udah.
Kalau udah, nanti coba kita akan presentasikan ya. Nah, kira-kira mau dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok 1 dulu, habis itu nanti baru kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1. Iya, susu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi. Ada yang menanyakan? Siapa yang mau nanya? Gak ada? Izin bertanya. Ya. Dalam pembuatan tombol silang, komponen apa yang harus digunakan? Baik, ini menjawab. Di sini kami menggunakan komponen tombol button dan setelah ditambahkan lalu dimasukkan sintaks kembali. Ada lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, berikutnya kelompok berapa? 2. Oke, silakan dipersiapkan ya. Mana? Stop. Saling menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nah, di sini ada tanggal, kami menggunakan reader dan jam menggunakan edit. Adapun bantal dan simpan kami menggunakan properti nanti. Apakah ada yang ditanyakan? Ditambah memakai chemical. Ada lagi? Cukup? Mungkin hanya itu presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut tadi ya presentasi dari beberapa kelompok yang sudah kita simak secara bersama. Nah, kemudian berikutnya silakan kursinya dirapikan kembali, kemudian komputernya matiin, kembali ke posisi dulu semula ya. Hati-hati, kursinya jangan sampai nyangkut di kabel. Komputernya matiin ya. Udah ya? Terus nggak apa di kelas matiin. Mau pulang kan? Iya, matiin. Oke. Udah mati? Nah, tadi kan kita udah retest ya. Tadi mengukur sejauh mana kemampuan kalian sebelum mengikuti pembelajarannya. Sekarang kita akan coba mengadakan post test. Nah, setelah kalian belajar materinya, apakah ada peningkatan? Nah, nanti kita tahunya dari post test ini. Silakan handphonenya dikeluarkan. Nah, linknya yang ini.
Bapak bagikan seperti biasa di WhatsApp group biar mudah diakses ya. Oke. Sudah ada? Sudah. Oke. Sudah belum? Silakan dikerjakan. Waktunya sekitar 15 menit ya. Oke, silakan. Udah selesai belum? Oke, kita cek ya. Kita cek hasilnya. Ada yang masih belum? Kita cek hasilnya. Nah, Ayu sekarang jadi 85. Kemudian Manda sekarang jadi 85 juga. Terus Abdul Latif sekarang jadi 88. Oke, ternyata hasilnya ada peningkatan ya dari sebelum kita mengikuti pembelajaran ini. Oke, tepuk tangan buat yang udah melewati. Nah, bagi yang sudah di atas KKM ya, nanti Bapak kirim link untuk pengayaannya, silahkan dibaca. Kemudian kalau yang masih belum di atas KKM, nanti link remedialnya silahkan diklik, kemudian dibaca materinya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian berikutnya ada ice breaking ya. Ice breaking ini sebagai penilaian pengetahuan juga. Bapak kirim linknya di WhatsApp grup kembali. Silahkan masih dibuka handphonenya. Silakan dikerjakan kuisisnya ya. Itu sebagai nilai pengetahuan. Waktunya sekitar 15 menit. Dikerjakan masing-masing dan dengan serius ya. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Oke. Kuisis kita cek ya hasilnya siapa yang urutannya pertama. Oke, kuisis. Nah, urutannya pertama, wah Lukman Hakim, mana Lukman? Wah Lukman, Oke. Itu ya. Jadi tadi mengharapkan ya ketika kalian mempelajari materinya dengan serius ya. Contohnya seperti Lukman tadi, Bapak kasih nilai plus ya, karena bisnisnya paling besar. Wah pulpennya nggak jadi ya. Nah, terakhir ya, sebelum kita akhiri pembelajaran atau pertemuan di hari ini, Bapak pengen atau mohon bantuannya untuk semuanya, mohon diisi link refleksinya. Nah, refleksi ini sebagai penilaian terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, kalian jawab seadanya, jawab sejujurnya, gak usah khawatir karena ini tidak mempengaruhi nilai. Ini hanya untuk perbaikan pembelajaran di waktu yang akan datang. Ya, silakan nanti diisi refleksinya. Linknya Bapak kirim lagi. Oke, sudah ada? Ya, silakan diisi refleksinya ya. Diisi seadanya. Udah selesai? Ya, Bapak lihat udah banyak yang masuk juga di sini. Nah, Bapak ucapkan terima kasih atas refleksinya ya. Nah, kemudian berikutnya sebelum kita akhiri, nah dari keseluruhan proses pembelajaran, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Dika silakan. Untuk konsep view kita menggunakan komponen apa? Nah, untuk konsep view kita menggunakan komponen apa? Dari yang lain ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang digunakan adalah DB Grid. Nah, yang digunakan adalah DB Grid. Betul nggak? Betul ya. Nah, jadi tadi ketika kita menggunakan atau menerapkan konsep view, salah satunya tadi yang digunakan yaitu komponennya DB Grid. Karena dengan DB Grid itu kita bisa melihat isi data. Tepuk tangan buat Gali sama kita. Nah, terakhir yang mau
menyimpulkan siapa? Ada? Siapa? Ya, silakan. Izin menyimpulkan Pak. Ya. Konsep MPC dapat terlihat dalam membuat CRUD data seperti yang sudah kita lakukan tadi Pak. Oke, jadi intinya konsep atau model biokontrol itu dapat kita terapkan pada saat pembuatan program seperti yang telah kita contohkan tadi ya. Ya Pak. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya silakan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Nah, jangan lupa nanti materi remedial dan pengayaannya dibaca, kemudian nanti materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya yaitu pembuatan tombol edit dan hapus ya. Nah, silakan sekarang dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuannya di hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan rajin belajar.